Teman-teman sekalian, kita mulai lagi untuk kuliah malam ini. Jadi, kita akan membahas tentang permasalahan filsafat ilmu dan metodologi. Tadi saya katakan bahwa ini adalah kuliah wajib, dan kuliah wajib ini sebenarnya ada dua kuliah lagi yang saling berkaitan. Yang pertama adalah kuliah tentang apa yang kita sebut tadi dengan kuliah metode penelitian, ya, untuk tesis, dan yang kedua adalah teori dan metode. Teman-teman sekalian, kita mulai lagi untuk kuliah malam ini. Jadi, kita akan membahas tentang permasalahan filsafat ilmu dan metodologi. Tadi saya katakan bahwa ini adalah kuliah wajib, dan kuliah wajib ini sebenarnya ada dua kuliah lagi yang saling berkaitan. Yang pertama adalah kuliah tentang apa yang kita sebut tadi dengan kuliah metode penelitian, ya, untuk tesis, dan yang kedua adalah teori dan metode. Jadi ada tiga mata kuliah ini yang sebenarnya saling berkaitan satu sama lain, dan filsafat ilmu dan metodologi itu memang sebenarnya sangat penting sekali sebagai dasar untuk dua kuliah yang berikutnya. Teman-teman sekalian, jadi pada malam ini kita akan mencoba untuk memberikan kuliah awal, kuliah pertama, dan kuliah ini sebenarnya yang sudah saya sampaikan ke teman-teman itu ada sekitar 57 kalau tidak salah PowerPoint. Dan itu kuliah untuk 3 kali perkuliahan. Jadi 3 tema yang saling berurutan, dengan harapan saya nanti bahwa kita sebenarnya akan lebih banyak, paling tidak separuh dari perkuliahan ini, akan lebih membicarakan atau menjelaskan tentang perkembangan baru dalam filsafat ilmu pengetahuan dan metodologi. Teman-teman sekalian, karena awalnya yang kita sebut dengan kajian strategik global, itu memang adalah kuliah yang pertama dibuka untuk Indonesia. Tadi saya sudah singgung sebentar bahwa kuliah strategik global ini sebelum dibuka, saya diminta untuk menjelaskan perlunya program ini dibuka di Direktorat Universitas Indonesia. Dan kebetulan saya harus menjelaskan itu di depan senat guru besar dari wakil semua fakultas. Dan begitu saya katakan, mereka sangat senang sekali karena saya katakan ini adalah program baru sebenarnya, yang menurut saya kalau kita buka ini adalah program pertama ada di Indonesia. Problemnya memang tidak semudah apa yang kita harapkan. Waktu itu saya ditanya oleh guru besar itu, lalu bagaimana mengatasi tentang pengajar? Karena kan ini program baru dan kemudian misalnya staf pengajarnya belum ada, saya bilang sebenarnya salah satu keunggulan Universitas Indonesia adalah kita ini banyak sekali ahli, ya, profesor, doktor dari berbagai macam universitas, dan kemudian bermacam fakultas, dan dosen-dosen yang ada dan bisa memberikan bantuan untuk kuliah-kuliah di kajian strategik global ini justru membuat kita menjadi satu kekuatan. Ya, para profesor itu sebenarnya bertepuk tangan, dan kemudian akhirnya kita buka. Dan dalam beberapa tahun ini memang tidak seperti apa yang kita harapkan, karena mungkin juga teman-teman atau profesor yang ada di fakultas-fakultas itu tidak selalu bisa memberikan waktu di kajian strategik global. Dan kemudian ada juga syarat lain, karena memang ya setiap program itu harus ada 5 pengajar tetap, sehingga akhirnya mau tidak mau kita akan mengambil atau memerlukan dosen-dosen baru. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa ada kajian strategik global. Kalau kita katakan strategik global, berarti sebenarnya masalah-masalah yang akan Anda teliti dan kita bahas dalam perkuliahan ini akan lebih banyak membicarakan tentang permasalahan global, dan kemudian bagaimana strategi untuk mengatasi masalah global itu. Dan kalau sekarang misalnya ada 2 program, yaitu program dari ilmu kepolisian dan ketahanan nasional, berarti semestinya kita sedikit banyak membahaskan tentang apa permasalahan global yang muncul pada ilmu kepolisian, ya, pada apa yang harus dihadapi kepolisian secara global, dan demikian juga halnya kalau misalnya kita membicarakan tentang permasalahan global dari ketahanan.
Jadi ketahanan yang sekarang kita katakan misalnya dia ketahanan atau filsafat yang kita bicarakan nanti, itu mau tidak mau sebenarnya pada bagian paling tidak separuh dari kuliah ini kita akan lebih banyak membicarakan tentang permasalahan global. Global itu baik misalnya dari kajian ya ilmu kepolisian atau ketahanan nasional. Teman-teman sekalian, begitu kita masuk sebenarnya ke permasalahan apa yang kita sebut misalnya dengan perkembangan teknologi informasi dan artificial intelligence, hampir semua bidang ilmu itu berubah secara drastis. Teman-teman sekalian, dalam 2 minggu yang lalu, ya saya diminta juga diundang oleh teman-teman. Jadi ada beberapa profesor dan doktor yang rupanya sebelumnya sudah ada rencana untuk membuka program baru di kajian strategik global ini. Itu adalah waktu itu saya diberi undangan, itu program baru itu adalah kepemimpinan, ya. Tapi begitu saya datang waktu itu sebelum dimulai, akhirnya kita diskusi dengan beberapa teman yang dosen itu, profesor itu, dan mereka tanya saya, kira-kira apa gagasan saya untuk untuk diskusi itu. Saya katakan begini, saya sebenarnya mengharapkan kalau memang kita membuka program, ya apalagi di kajian strategik global, kita tidak, ya mungkin ada baiknya, kalaupun tidak misalnya menghilangkan atau menggantikan permasalahan kepemimpinan itu, ya dengan 100% itu menjelaskan tentang kepemimpinan yang sudah ada di Indonesia dan di dunia, dan itu sudah puluhan tahun. Menurut saya sebenarnya ada baiknya kita melakukan atau paling tidak misalnya menggabungkan antara katakanlah misalnya kajian strategik, kajian kepemimpinan yang lama, ya katakanlah yang modern, atau kalau saya lihat misalnya di jurnal internasional biasanya mereka mengatakan justru sebenarnya kepemimpinan tradisional, bukan modern. Ya, jadi modern itu identik dengan apa yang mereka sebut dengan tradisional. Jadi saya katakan, saya sudah telusuri beberapa hari ini setelah saya ada undangan untuk melihat bagaimana perkembangan ya program kepemimpinan itu di beberapa perguruan tinggi terkemuka di dunia. Saya sudah lihat ada misalnya Harvard, saya sudah lihat ya di Amerika selain Harvard itu ada 2-3 universitas terkemuka, dan kemudian saya juga sudah telusuri bagaimana misalnya di Universitas Oxford, ya. Itu yang terkemuka nomor 2 lah kalau paling tidak di dunia. Saya bilang, di sana baru 1-2 tahun ini dibuka program yang disebut dengan ya kepemimpinan virtual leadership. Jadi virtual leadership itu kemudian akhirnya ya saya baru tahu bahwa sebenarnya waktu itu sebelumnya sudah ada kuliah-kuliah yang sudah direncanakan mata kuliahnya dosennya, dan itu adalah kuliah sebenarnya kepemimpinan yang lama. Wah maaf, saya tidak tahu. Kalau begitu saya tidak mau datang untuk memberikan kuliah untuk diskusi ini. Karena pasti sekali berbeda sebenarnya apa yang dikemukakan dan direncanakan sebelumnya tentang ya kepemimpinan atau program studi kepemimpinan dengan apa yang saya sudah kemukakan tadi tentang kepemimpinan yang kita sebut dengan virtual leadership. Karena virtual leadership itu kemudian saya diminta untuk menjelaskan, ya. Saya katakan sekarang ini memang kita tidak mungkin lagi hanya bergerak di dalam bidang apapun hanya secara lokal dan nasional, apalagi kalau kita sudah bicara tentang misalnya permasalahan sekarang ini, kita masuk pada era globalisasi. Dan setiap ya bidang ilmu itu dimanapun sekarang, terutama sekali di negara maju Eropa dan Amerika, mereka sudah membuka program-program baru ya yang berkaitan atau paling tidak misalnya menggunakan permasalahan dengan baik misalnya logika, metodologi, karena masalahnya adalah masalah-masalah baru. Teman-teman sekalian, jadi pada kajian strategik global ini sebenarnya ya saya tadi sempat menelusuri apa misalnya masa-masa global. Masalah global itu misalnya kalau Anda nanti misalnya sampai selesai kita kuliah, Anda bisa lihat dan cari di internet misalnya tentang masalah global itu, pasti dia akan keluar misalnya tentang masalah lingkungan, tentang pemanasan global, dan kemudian juga SDGs. 17 program SDGs itu adalah global strategy. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicarakan misalnya tentang permasalahan global pada ilmu kepolisian, banyak sekali hal yang sama juga begitu dengan ketahanan nasional. Sebenarnya sebaiknya
itu dibicarakan bukan pada kuliah kita ini, tapi mungkin pada kuliah-kuliah lain. Misalnya teman-teman polisi atau dosen yang memberikan kuliah pada ya yang berlatar belakang polisi itu akan lebih bagus nanti menjelaskan tentang problem-problem yang sifatnya global. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita katakan masalah yang sifat global sebenarnya baik pada ilmu kepolisian atau juga misalnya pada ketahanan nasional, itu banyak sekali yang berkaitan bersamaan. Misalnya tentang di ilmu kepolisian misalnya, kita bicara tentang cybercrime, kejahatan cyber. Teman-teman sekalian, hampir, bukan hampir, mungkin bisa kita katakan bahwa semua kejahatan yang model lama sekarang sudah lebih berkembang dengan apa yang kita sebut dengan cyber crime, kejahatan cyber. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Bagaimana misalnya kita menjelaskan tentang permasalahan ya terorisme yang sifatnya global? Bagaimana misalnya kita menjelaskan misalnya tentang perdagangan manusia yang secara global? Bagaimana misalnya kita menjelaskan tentang hak asasi manusia, tentang demokrasi, bermacam-macam masalah itu sekarang itu sebenarnya sudah berubah secara total. Apalagi kalau kita misalnya sudah membicarakan tentang masalah-masalah yang sifatnya global. Teman-teman sekalian, saya sering diminta, bukan hanya misalnya di UI, tapi di UI saya semester-semester yang lalu juga, ya di program lain, ya kajian Eropa misalnya, saya diminta untuk memberikan jelasan tentang apa yang disebut dengan global citizenship, kewarganegaraan global. Teman-teman sekalian, Anda bisa melihat sekarang bagaimana misalnya perkembangan kemarin-kemarin itu, ya, bagaimana perubahan di hampir semua negara-negara dunia yang selama ini mendukung Israel, tiba-tiba berubah secara total dan kemudian ya ada dukungan yang sangat luar biasa pada Palestina. Itu adalah sebenarnya salah satu contoh model bagaimana perubahan pergerakan yang sifatnya misalnya awalnya ya mungkin tidak terlalu bersifat apa yang kita sebut tadi dengan apa yang disebut dengan global citizenship, kewarganegaraan global. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat sekarang, misalnya PBB itu sudah mulai lumpuh dan tidak bisa lagi diharapkan bisa mengatasi masalah global. Maka sekarang mulai muncul lagi gerakan-gerakan atau pandangan baru, di mana akhirnya ada upaya untuk bisa menyatakan adanya yang kita sebut dengan kewarganegaraan global. Tapi bukan berarti bahwa negara-negara itu hilang, enggak. Setiap negara itu tetap misalnya mempunyai otonomi sendiri. Tapi dunia ini sekarang ya didasarkan atas apa yang kita sebut dengan penghargaan terhadap kemanusiaan, ya, humanitas, dan kemudian hak asasi dan perlindungan terhadap dunia. Teman-teman sekalian, jadi kesadaran-kesadaran baru ini sebenarnya yang penting sekali kita pahami, terutama sekali pada kajian strategik global, dan kalau itu memang kita berikan sebenarnya mendapat dukungan dari semua mata kuliah, saya yakin kita memiliki satu keunikan dan kekhasan di kajian strategik global ini. Teman-teman sekalian, jadi itu sedikit pengantar sebenarnya tentang apa yang kita sebut tadi dengan ya perlunya apa yang kita sebut dengan kajian strategik global itu. Teman-teman sekalian, bagian ini misalnya saya katakan tadi bahwa kita akan membicarakan tentang permasalahan filsafat ilmu dan metodologi. Teman-teman sekalian, kalau di beberapa negara, terutama sekali misalnya di Eropa, filsafat ilmu itu sangat penting. Ingat, logika, metodologi itu sebenarnya inti untuk bisa ya otak dan pikiran kita itu berkembang. Jadi kelemahan kita sebenarnya di Indonesia hampir tidak ada, sampai perguruan tinggi tidak pernah belajar filsafat ilmu dan metodologi. Teman-teman sekalian, selama ini tradisi di UI itu sebenarnya lumayan bagus ya. Dulu misalnya masih ada filsafat ilmu dan metodologi, itu ada hampir semua S1 sampai S3. Sekarang ini banyak yang tutup karena begini, banyak teman-teman atau tim saya yang dulu memberikan kuliah untuk filsafat ilmu dan metodologi itu sudah meninggal dunia. Mungkin sekarang yang tahu saya sekarang itu mungkin cuma yang tim-tim dulu itu cuma tinggal saya sendiri. Yang terakhir meninggal itu adalah Profesor Dr. Tuti Harati Nuradi, itu adalah dulu ya teman dan yang tim saya yang sering sekali sebenarnya menjadi tim mengajar di hampir semua program doktor S2 S3 di UI. Saya waktu itu begini teman-teman, awalnya filsafat ilmu dan metodologi itu wajib untuk semua program S2 S3 dan awalnya
pasca sarjana itu seperti satu fakultas. Jadi semua itu menjadi di bawah satu fakultas, dan kemudian di situ banyak sekali profesor dari berbagai macam fakultas itu ya gabung untuk memegang kuliah filsafat, ilmu dan metodologi. Dan kebetulan Prof. Tuti Herati dan saya itu ya yang memang yang berasal dari filsafat, ilmu dan metodologi. Dan kemudian waktu itu setelah teman-teman ya para profesor itu meninggal dan pensiun, boleh dikatakan tinggal saya sendiri. Dan di Salemba itu sekarang di kajian strategi global ada teman saya, sebenarnya bekas mahasiswa saya yang ambil S1, S2, S3 di filsafat UI, dan sekarang umumnya yang memberikan kuliah itu. Dan sekarang mulai tahun semester ini, sebenarnya semester September ini, saya sudah tidak dosen tetap, tapi saya tetap dipertahankan sebagai dosen NIDK, teman-teman sekalian. Jadi tadi kita katakan ya ada filsafat, ilmu dan metodologi, dan setiap Anda misalnya melakukan riset pasti diperlukan sekali dasar-dasar filsafatnya apa, metodologinya apa, lalu nanti teorinya apa. Di antara misalnya metode yang kita biasanya bedakan antara kualitatif dan kuantitatif, Anda ambil metodenya apa, teman-teman sekalian. Jadi nanti sebenarnya begitu kita atau begitu Anda mendapatkan kuliah tentang apa yang kita sebut dari filsafat ilmu, metodologi, teori dan metode, kemudian metode penelitian yang Anda gunakan, itu menjadi dasar untuk menyelesaikan. Biasanya ada dua. Yang pertama adalah jurnal internasional, dan yang kedua adalah metode atau hasilnya nanti dalam bentuk yang kita sebut misalnya dengan tesis. Teman-teman sekalian, saya selalu ya menekankan pentingnya ini biasanya mulai dari kuliah pertama. Jadi teman-teman sekalian, saya sebenarnya sudah membuat tadi, tapi belum sempat saya ini kan ke teman-teman itu, apa sebenarnya sekarang masalah-masalah global yang mestinya dihadapi oleh teman-teman dari ilmu kepolisian. Ya. Dan penting sekali teman-teman dari ilmu kepolisian ini memahami tentang permasalahan sosial politik ya bermacam-macam, karena sekarang tidak ada masalah yang Anda bisa lepaskan dari tugas-tugas Anda. Hal yang sama juga misalnya dari teman-teman militer sebenarnya ya, ketahanan nasional. Teman-teman sekalian, saya pernah mengajar juga di ketahanan nasional, tapi tidak terlalu lama karena memang jauh sekali dari Jakarta itu ke Sentul ya. Tapi waktu itu masih ada 2-3 orang bekas mahasiswa saya, doktor dari UI, dan kemudian mereka waktu itu yang menjelaskan. Saya hanya 1 tahun terlibat ya di Sentul karena terlalu jauh sekali dari Jakarta dan tidak ada kendaraan umum ke sana. Jadi saya tidak bisa melanjutkan itu karena kuliah saya sendiri di UI itu cukup banyak, dan sekarang memangnya agak kurang dulu. Semua filsafat ilmu dan metodologi di kajian strategik global itu saya yang koordinator, dan sebagian besar saya yang megang, karena waktu itu hanya ada 2 tim saya, dan 1 ya sudah meninggal dunia, yang sekarang yang benar-benar yang waktu itu tim itu dengan saya itu adalah Ibrahim. Jadi teman-teman sekalian, jadi begitu misalnya Anda nanti melakukan penelitian, lalu Anda coba pilih, ya, apakah Anda menggunakan misalnya, mau mengambil masalah apa? Misalnya Anda mengambil tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu sosial, dan kemungkinan sekali Anda akan diajak menggunakan metode, bisa misalnya kualitatif, atau mungkin kuantitatif, atau mungkin gabungan keduanya. Teman-teman sekalian, itu nanti akan Anda pelajari dan bahas terutama sekali pada bagian yang kita sebut tadi, metode penelitian. Jadi kuliah filsafat ilmu ya, itu membahas problem filsafat ilmu dan metodologi ya. Dan pada kuliah ini teman-teman saya lihat, dan saya mudah-mudahan sudah sampaikan ke teman-teman tentang PowerPoint-nya. Di situ nanti sebenarnya membahas tentang pembahasan yang pertama itu tentang prapositivisme, artinya pra itu sebelum. Sebelum apa? Sebelum muncul positivisme ilmiah. Teman-teman sekalian, nanti kita jelaskan pada bagian berikutnya. Kemudian setelah itu berkembang apa yang disebut dengan paradigma atau model positivisme. Teman-teman, pasti di S2, S1, S2 Anda sudah pelajari itu sekarang ini ya, terutama sekali
Saya sering sekali ingat ya, saya memberikan kuliah di S3 karena memang itu yang paling banyak saya pegang, termasuk di PTIK ya, di PTIK di apa, di Blok M. Jadi teman-teman sekalian, positivisme itu sebenarnya adalah yang nanti kita dan teman-teman juga dari kuliah yang teori dan metode dan penelitian akan menjelaskan, itu adalah ya umumnya menggunakan metode kuantitatif. Jadi harus ada sumbernya itu dari faktual, dan fakta-fakta itu harus bisa dikuantifikasi dan harus bisa diverifikasi atau falsifikasi. Teman-teman sekalian, nanti kita jelaskan itu tentang apa misalnya yang disebut dengan falsifikasi dan apa yang disebut dengan verifikasi. Yang berikutnya, ingat teman-teman, di sini saya tidak jelaskan, tapi ada nanti yang disebut dengan critical theory. Critical theory itu nanti setelah itu nanti masuk apa yang kita sebut dengan ya era informasi. Era informasi ini yang menimbulkan apa yang disebut dengan globalisasi dan juga apa yang kita sebut tadi dengan perkembangan paradigma baru. Dan pada era informasi ini muncul apa yang disebut dengan kompleksitas, era jaringan. Jaringan dalam berarti kalau misalnya Anda lihat masalah, ya misalnya, katakanlah misalnya tentang satu kejahatan, maka akhirnya itu sebenarnya dianggap bahwa kejahatan itu tidak hanya misalnya bidang hukum, tapi itu juga sosial, itu berkaitan dengan ekonomi, itu juga berkaitan dengan pendidikan, itu berkaitan dengan bermacam masalah, dan itu yang kita sebut dengan kompleksitas. Jadi masalah-masalah yang muncul sekarang tidak lagi dianggap hanya berkaitan dengan satu bidang ilmu saja, tapi dia berkaitan dengan beberapa bidang ilmu. Oleh karena itu sebenarnya cara berpikir kita, paradigma kita sudah beralih dari satu pendekatan yang sifatnya biasanya disebut dengan monodisipliner ke multi, inter, dan transdisipliner. Teman-teman sekalian, nanti ini adalah kuliah-kuliah terakhir yang sebenarnya saya mulai memberikan kuliah ini, tetapi nanti jangan khawatir, ada teman saya Ibrahim, ya dulu memang mahasiswa saya di kajian filsafat, saya lama menjadi menjadi ketua program doktor filsafat di Universitas Indonesia. Lalu teman-teman sekalian, lalu setelah itu misalnya Anda bisa membicarakan tentang berbagai macam masalah, misalnya tentang pembebasan, tentang hak azazi, tentang demokrasi, tentang dampak dari teknologi informasi, dari permasalahan globalisasi dan lain-lain. Teman-teman sekalian, kemarin kan kita heboh karena ada data-data ya negara diserang. Kemudian kita bingung, sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi. Dan sepertinya ya pejabat Indonesia itu tidak perlu tanggung jawab. Mereka akhirnya diam dan selesai, dianggap selesai. Padahal itu bukan masalah yang sederhana, teman-teman. Ya. Masalahnya saya bukan tidak percaya, misalnya teman-teman dari ilmu kepolisian dan militer pasti ada ahlinya. Tapi kan yang diminta untuk bertanggung jawab untuk itu bukan orang ahli, dia tidak mengerti malah. Jadi teman-teman, sekarang itu salah satu problem kita sebenarnya ketika memberikan misalnya kedudukan jabatan pada orang yang sama sekali tidak tahu tentang hak dan kewajibannya. Di kajian strategi global kita sebenarnya menginginkan bahwa setiap ya ada teman-teman yang misalnya memegang jabatan atau bertanggung jawab untuk itu harus mengerti tentang persoalan itu. Teman-teman sekalian, awalnya sebenarnya, apalagi di PTIK, pembukaan program kajian ilmu kepolisian di sana, dan pembukaan S2 dan S3, karena kita sadar bahwa polisi-polisi itu sekarang harus menghadapi masalah-masalah baru, yang tidak mungkin saja misalnya diatasi kalau tidak memiliki pemikiran, pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan apa yang kita sebut dengan global strategi. Ya. Jadi itu bukan masalah yang dianggap sepele, teman-teman sekalian. Dan saya pikir sangat beruntung sekali teman-teman sekarang ini mengambil program S2, apalagi juga S3. Karena sekarang ya saya lihat misalnya bekas-bekas atau alumni dari S3 dan S2 ilmu kepolisian ya, dan juga misalnya dari PTIK itu sekarang yang hampir mulai memegang jabatan-jabatan penting di beberapa lembaga. Misalnya saya lihat ya bekas-bekas mahasiswa
baik di PT IKA atau misalnya di Universitas Indonesia, misalnya hampir semua staf dari Kapolri itu adalah doktor dari UI atau juga misalnya dari PT IKA. Dan juga misalnya ya Kapolres kalau tidak salah itu Pak apa itu yang di sekarang yang di Jakarta Pusat itu kan pindahan dari Kapolres Bogor, dan dulu bimbingan saya juga, saya tidak tahu karena akhirnya saya tidak bisa mengikuti terus untuk bimbingannya, dan saya dulu sering sekali mengikuti beliau waktu masa COVID itu, ya, misalnya bersama-sama sekalian misalnya untuk melakukan observasi di masyarakat tentang bagaimana mengatasi tentang COVID itu sering saya ikut dengan beliau. Teman-teman sekalian, sekarang saya sudah menjelaskan tentang COVID. Ingat, COVID itu adalah masalah yang global. Ingat, ya, teman-teman sekalian, waktu ada COVID, ya, saya dan kemudian Ketua Program Kajian Eropa, Saudara Heni itu dulu juga, dia bilang, Pak, saya dulu kan ikut kuliah Bapak, terus waktu S1 saya di UI. Dan kemudian Heni itu belasan tahun dia kuliah di Eropa, terutama sekali di Rusia. Dan sekarang itu setiap semester itu hampir setiap semester saya diminta untuk memberikan kuliah 2-3 kali untuk bidang-bidang yang biasanya diminta oleh Heni. Jadi teman-teman sekalian, waktu ada COVID itu, saya dan Heni sepakat untuk meminta mahasiswa itu mengambil disertasi dan tesisnya berkaitan dengan permasalahan COVID. Teman-teman sekalian, ya, ini kita mulai aja hubungkan dengan permasalahan interdisipliner, ya. Jadi waktu itu kita minta mahasiswa untuk mengambil masalah tentang COVID dan masing-masing, ya, mereka bisa memilih tema yang sesuai dengan keinginan dan harapan mereka. Dan saya waktu itu membimbing seorang mahasiswa, dan dia mengambil, ingat teman-teman ini yang penting karena nanti juga ini berkaitan dengan kuliah yang kita sebut dengan interdisipliner. Jadi saya minta dia untuk mengambil tema tentang COVID itu, ya. Lalu kemudian judulnya adalah kerjasama, ya, Indonesia dengan Uni Eropa untuk mengatasi COVID. Teman-teman sekalian, ingat, kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa. Dan kemudian saya minta supaya kerjasama itu bukan hanya satu bidang saja, tapi bisa 2-3 bidang kerjasama itu. Dan kemudian akhirnya disertasinya, tesisnya adalah kerjasama itu yang pertama adalah kerjasama ekonomi, bagaimana misalnya bantuan atau apa misalnya obat dari luar, dari Eropa, Uni Eropa, kemudian juga kerjasama dalam pengertian hubungan internasional, kemudian kerjasama dalam masalah kesehatan. Dan teman-teman sekalian, paling tidak itu sekarang sudah ada 3 bidang yang dia selesaikan dalam satu tugasnya atau satu tesisnya, dan itu sangat bagus sekali, dia mendapat nilai A. Dan teman-teman sekalian, harapan saya paling tidak sebenarnya teman-teman sekalian nanti dan mulai hari ini kita selalu mencoba untuk menjelaskan sebenarnya bagaimana hubungan perkuliahan kita dengan kemungkinan pilihan tesis yang akan Anda pilih. Teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang mau bertanya, karena kalau tidak saya itu akan jalan terus seperti tidak ada hambatan gitu ya. Sekarang kalau ada yang mau bertanya, silakan teman-teman. Tidak ada? Lanjut Bapak. Ya, oke. Jadi tadi kita katakan bahwa kita membicarakan tentang salah satu contoh. Dan teman-teman, kalau tadi kita sudah kebukakan, ya, apa yang harus kita bicarakan pada menurut saya ini paling tiga kali perkuliahan ini yang saya sampaikan tadi ke teman-teman tentang PowerPoint. Jadi sudah kita bicarakan tadi filsafat ilmu Yunani, ya, ingat ini adalah dasar untuk filsafat dan ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, sering sekali dikatakan bahwa ya ilmu pengetahuan itu sebenarnya berasal dari Yunani. Ingat,
para filsuf awalnya itu ya seperti mulai misalnya dari Pitagoras, kemudian ada Demokritos, kemudian ada pemikiran dari Socrates, ada Plato, ada Aristoteles. Mereka itu adalah ya yang pertama mencoba menjelaskan fenomena alam ya dari menggunakan rasio, bukan lagi dengan menggunakan ya mite-mite Yunani. Pada awal atau sebelum mereka misalnya melakukan pemikiran tentang filsafat, semua masalah fenomena alam itu dianggap diselesaikan dengan menjelaskan ya mitos-mitos, cerita-cerita dewa-dewi. Dewa-dewi itu semuanya mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan dewa-dewi itu seperti manusia yang mempunyai fungsinya masing-masing. Begitu muncul, ya kita kan tadi, ya kita tidak jelaskan semua, tapi paling tidak misalnya Demokritos, dia mengatakan sebenarnya alam ini bukan diciptakan dan diatur oleh dewa-dewa, tapi dia mengatakan itu adalah jadi berasal dari atom-atom. Ingat, atomos. Jadi mulai muncul ya perubahan paradigma berpikir dari penjelasan mitos ke penjelasan yang sifatnya rasional. Lalu yang berikutnya misalnya pada Pitagoras, ini menarik sekali, dan dia mengatakan bahwa alam ini sebenarnya diciptakan Tuhan berdasarkan perhitungan matematis yang sangat canggih. Matematik. Jadi menurut pemikiran Pitagoras, alam ini sebenarnya bisa dijelaskan hingga sampai sekarang. Pada ilmu fisika, ilmu alam, dan apa yang lain itu sering sekali dianggap bahwa sangat dominannya semua fenomena alam itu bisa dijelaskan dengan menggunakan penjelasan matematis. Yang berikutnya, kita misalnya kenal seperti apa yang tadi dikatakan Socrates. Socrates ini sebenarnya adalah seorang, jadi teman-teman sekalian, teman-teman yang misalnya mempelajari sekarang masalah hukum, atau tertarik dengan hukum, Socrates ini sebenarnya adalah filsuf yang sangat bagus sekali dipahami, karena dia ya yang pertama sekali secara akademis, secara ilmiah, ya diadili pada masa 3-4 abad sebelum Masehi, dan kemudian, halo, ya karena ada suara. Jadi teman-teman sekalian, jadi akhirnya, ya ingat tadi saya katakan ada Socrates, dan Socrates itu sebenarnya melakukan, ya masa dia belum ada universitas, ingat nanti baru ada itu pada Plato, ya. Jadi dia ada mahasiswa-mahasiswa yang kita tidak sama dengan sekarang ya, tapi itu mereka selalu datang kemudian misalnya menjelaskan pemikiran-pemikiran dari Socrates, dan Socrates itu melakukan pembahasan dengan para generasi muda Athena itu dengan menggunakan model atau metode yang disebut dengan dialektika dialog. Ingat, sampai sekarang dialektika itu boleh dikatakan tidak ada perkembangan selain daripada model yang dikemukakan oleh Socrates. Jadi dia bicara tentang keadilan, dia bicara tentang hukum, dia bicara tentang politik, dan kemudian misalnya dia tanyakan pada salah seorang, katakanlah misalnya pada muridnya, pada mahasiswanya, kemudian dia katakan, oh belum begitu, nanti ditanyakan lagi, jadi tesa, antitesa, sintesa, antitesa, dan seterusnya. Dan model berpikir itu yang kita sebut sebagai dialektika. Teman-teman sekalian, jadi itu adalah metode yang sekarang juga nanti akan mungkin dalam kuliah-kuliah tertentu akan bahas tentang dialektika itu. Teman-teman sekalian, yang menarik adalah ketika ya Socrates ini diajukan ke pengadilan karena dia dituduh melakukan ya penghinaan pada dewa-dewi Yunani dan menciptakan Tuhan baru, dan kemudian dia dikatakan juga meracuni generasi muda Athena. Teman-teman sekalian, lalu dia akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman, dan hukumannya adalah hukuman mati.
Dan hukuman mati itu dilakukan dengan ya meminum racun. Teman-teman sekalian, di sini ada yang menarik lagi. Sikap dari Socrates. Jadi Socrates itu sebenarnya dia misalnya tidak mau ada diadili itu dengan ada misalnya bantuan dari mahasiswanya atau siapapun yang mencoba untuk menjadikan sebagai pengacara. Karena dia mempunyai pandangan kalau dia benar tidak perlu ada orang lain yang membenarkannya. Ya. Dan dia tetap bersikukuh bahwa dia tidak mau diajak misalnya oleh mahasiswanya lari, dia juga tidak mau. Dia hanya mengatakan harus melaksanakan ya putusan hakim itu. Teman-teman sekalian, ada satu nanti saya kirimkan ke teman-teman satu video tentang ya bagaimana dia dihukum mati itu, dan yang menarik sekali adalah, dan ini teman-teman terutama dari kepolisian mungkin bisa menjadi pemikiran yang menarik adalah ya dia model di tahanan itu sebenarnya mahasiswa-mahasiswanya itu tetap bisa datang setiap hari menemani dia misalnya malam di sana ngobrol, dan kemudian waktu dia dihukum mati ya mereka ajak teman-temannya itu ajak jalan-jalan gitu sambil ngobrol gitu sampai akhirnya dia sudah tidak bisa berjalan lagi dan kemudian meninggal. Teman-teman sekalian, ada hal yang kita lihat di sini, penghargaan terhadap azazi dan demokrasi itu sangat bagus. Saya tidak tahu kalau misalnya kita bandingkan dengan kondisi sekarang. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan ada Plato. Ya, Plato ini lebih banyak lagi meninggalkan ya pemikiran filsafat ya, dan sekarang kita tidak jelaskan sebenarnya apa-apa yang dikemukakannya, tapi yang berikutnya adalah ya jadi Plato itu sebenarnya mengemukakan tentang teori dua dunia. Jadi ada dunia yang disebut sebagai dunia idea, dan kemudian ada dunia yang tempat kita hidup ini, dan menurut Plato semua yang ada di dunia ini itu hanya tiruan-tiruan dari dunia idea. Jadi dunia idea itu sebenarnya dunia yang sempurna. Jadi secara mungkin tidak begitu tepat untuk mudah memahaminya, kita menganggap dunia idea itu seperti dunia sorga. Di situ semuanya orang bagus, tidak ada yang cacat, tidak ada yang pokoknya semuanya bahagia, cantik, ganteng. Tapi yang ada di dunia ini hanya tiruan-tiruan dari dunia idea itu. Jadi yang ada di dunia idea itu terutama sekali adalah apa yang disebut dengan roh idea itu. Jadi roh kita sebelum kita lahir sudah ada di dunia idea, dan kemudian ya roh kita itu masuk dalam rahim ibu, dan kemudian kita hidup selama sebelum meninggal. Dan dalam pemikiran Plato, meninggal itu adalah satu kenikmatan karena dia atau roh kita itu kembali ke dunia yang sempurna, yang penuh kenikmatan itu. Ada sebenarnya dia jelaskan tentang apa yang disebut dengan ya namanya itu adalah mite gua Plato, tapi itu terlalu panjang kita jelaskan karena itu seperti sebenarnya sekarang pemikiran Plato itu nanti mungkin akan kita lebih jelaskan, lebih menarik pada pemikiran Jean Baudrillard tentang dia menjelaskan tentang perbedaan antara realitas yang real, yang nyata, dengan apa yang disebut dengan virtual, apa yang disebut dengan hyper reality, apa yang disebut dengan simulasi, simulacra, dan hyper reality. Mudah-mudahan nanti itu akan kita jelaskan sebagai pengantar untuk masuk pada apa yang kita sebut dengan kajian ya virtual atau era teknologi informasi. Teman-teman sekalian, setelah itu nanti ya minggu depan mudah-mudahan kita akan coba jelaskan tentang masa kejayaan Islam. Ya, ini adalah masa yang penting sekali, dan pada tahun 1180-an nanti mungkin tidak hari ini kita jelaskan, itu ada pengakuan dari UNESCO, dari bagian PBB. UNESCO itu mengatakan bahwa penghargaan kepada dua ya ilmuwan besar Indonesia, bukan Indonesia, ilmuwan besar kejayaan Islam. Yang pertama adalah Ibn Sina dan yang kedua adalah Averroes. Tapi sebenarnya ada ya banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam itu yang mendapat atau dihargai pada ya, awal modern ini, akhir-akhir modern malah hampir ya. Jadi teman-teman sekalian, ada yang menarik sebenarnya pada pemikiran yang kita katakan tadi kejayaan Islam masa Cordova,
pada waktu itu Cordova itu masih dikuasai Islam, dan banyak sekali misalnya ilmuwan-ilmuwan yang terkenal itu yang memberikan dasar sebenarnya untuk apa yang kita sebenarnya nanti dengan Renaissance dan zaman pencerahan. Jadi masa kejayaan Islam, mereka belajar dari buku-buku dari Plato, Aristoteles, Socrates, dan yang lain-lain. Dan kemudian mereka kembangkan itu. Ingat, pada masa kejayaan Islam itu mereka sudah mengembangkan apa yang kita sebut nanti dengan metode penelitian. Mereka sudah mempunyai misalnya apa yang disebut dengan model teropong teleskop dan lain-lain. Mereka sebenarnya ahli matematik, ya. Terutama sekali misalnya ada yang kita sebut misalnya Al-Khawarizmi. Dan sering sekali dikatakan Al-Khawarizmi itu sebenarnya salah seorang tokoh penting bagi apa yang kita sebut dengan ya komputer, karena dia yang mempopulerkan penggunaan angka 0, 1, dan 0. Ingat, ini adalah yang menjadi dasar nanti untuk bahasa yang kita sebut dengan bahasa digital. Yang berikutnya adalah ya pemikir-pemikir lain itu, ingat teman-teman, yang saya katakan tadi sangat berbeda dengan keadaan filsafat sebelumnya. Karena begini, kita katakan tadi kan ada masa kejayaan Islam. Dan ada yang menarik sekali, bagaimana misalnya semangat Islam itu memberikan semangat pada ilmuwan-ilmuwan atau filsuf waktu itu, bagaimana menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan Islam. Ingat, dalam Islam dikatakan bahwa sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul, dan waktu beliau menyendiri di Gua Hira, tiba-tiba datang Jibril dan kemudian menyampaikan ayat pertama Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, dan seterusnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari segumpal, seterusnya dan seterusnya, teman-teman. Jadi Islam itu sebenarnya ya memberikan dasar yang kuat bagaimana iman itu harus didukung oleh pemahaman yang jelas. Jadi ilmu pengetahuan dan agama itu tidak dianggap sebagai satu hal yang bertentangan, tapi itu justru dianggap bahwa Islam itu memberikan ya dasar yang kuat, atau malah justru menyuruh supaya orang-orang Islam itu belajar bersungguh-sungguh. Ingat tadi kita katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini minggu depan kita jelaskan. Dan kemudian yang menarik adalah ya, ketika pada abad 9, kalau tidak 10 sampai 11 itu sebenarnya mulai ilmuwan-ilmuwan barat itu belajar ke pemikiran Islam. Ada misalnya Roger Bacon, ada Francis Bacon yang belajar tentang metode, dan kemudian pada abad 11 itu mulailah sebenarnya mereka mulai mengembangkan ya pemikiran-pemikiran baru di Eropa, dan mulai muncul universitas ya seperti misalnya Oxford itu kalau tidak salah abad 11 sudah muncul, dan kemudian mulai muncul apa yang kita sebut dengan Renaissance. Ya, Renaissance itu artinya kelahiran kembali. Apa yang lahir? Yang lahir itu adalah kebebasan untuk berpikir secara filsuf dan ilmu pengetahuan. Tapi ini yang jadi pengaruh sebenarnya yang negatif ketika misalnya muncul perkembangan baru. Ya, yang dikemukakan misalnya oleh tadi kita katakan para peneliti itu, misalnya Giordano Bruno, misalnya Isaac Newton, Galileo Galilei, justru mereka dianggap sebenarnya ya bid'ah, karena apa yang mereka kemukakan itu hasil penelitian mereka itu dianggap sebenarnya bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, dan kemudian mereka dihukum, dan ada misalnya yang dihukum bakar. Teman-teman sekalian, jadi permasalahan mulai muncul ya, pertentangan antara ilmu pengetahuan dan agama, dan ini sebenarnya awal munculnya apa yang kita sebut nanti dengan ya masa sekularisme. Dan kemudian berkembang ya selanjutnya pada zaman pencerahan. Teman-teman sekalian, tadi kita katakan pada awalnya itu ya ada era yang sebenarnya yang kita sebut tadi era di Eropa itu ya abad 8, 9, 10 sampai misalnya 12 itu 13 mungkin mulai berkembang, itu yang disebut sebenarnya masa abad ke-8. Dikatakan gelap karena tidak diberikan kebebasan berpikir kepada manusia,
karena kebenaran hanya dianggap bersumber dari teologi. Istilahnya biasanya dikenal dengan ancilla theologia. Ya, ancilla theologia itu artinya semua itu dianggap harus menjadi abdi teologi. Ilmu pengetahuan harus mengabdi dan menyesuaikan dengan kebenaran teologi. Ini yang sebenarnya jadi awalnya terjadi pertentangan antara apa yang kita sebut dengan ilmu pengetahuan dan agama. Yang berikutnya kita menjelaskan, ini teman-teman, paradigma itu artinya model berpikir. Ingat tadi sudah kita singgung pada bagian pertama, model berpikir yang sifatnya mitos digantikan oleh rasionalitas. Ya. Lalu kemudian rasionalitas berkembang pada masa kejayaan Islam, kemudian akhirnya mulai redup pada zaman yang kita sebut tadi sebelum munculnya Renaissance dan mulai dibangkitkan kembali pada zaman Renaissance itu, dan kemudian sampai mencapai puncaknya pada zaman pencerahan, dan zaman pencerahan itu mulai muncul apa yang kita sebut dengan penemuan-penemuan seperti ya mesin uap secara sederhana ya oleh James Watt. Tapi dengan adanya mesin uap itu mereka sudah bisa bikin kapal-kapal sederhana. Kemudian ditemukan kompas. Jadi kompas itu menyatakan bahwa bumi ini sebenarnya tidak seperti meja, tapi adalah bulat. Dan kemudian penemuan mesiu. Dan penemuan mesiu itu tidak seperti di Cina yang sudah lama ada, tapi mereka di Eropa itu mereka jadikan itu sebagai senjata. Jadi 3 penemuan inilah sebenarnya pada zaman awal ya yang kita sebut nanti revolusi industri dan kolonialisme, karena adanya tadi kita katakan ya kapal-kapal laut yang sederhana, kemudian ada kompas, mereka karena melihat sekarang bumi ini bulat tidak mungkin jatuh. Ya kalau dulu misalnya seperti meja, kalau jatuh mungkin entah ke neraka atau kemana gitu, nggak bisa kembali lagi ke bumi. Tapi begitu misalnya ada perubahan paradigma berpikir, kemudian mereka mempunyai alat untuk bisa ya berlayar misalnya dalam waktu lama, mereka terjadilah apa yang kita sebut nanti munculnya penemuan-penemuan benua baru, dan mulai munculnya apa yang disebut dengan kolonialisme. Teman-teman sekalian, pada bagian berikutnya nanti kita jelaskan tadi kita katakan paradigma positivisme ilmiah. Jadi di sini sudah pengaruh ilmu pengetahuan kuat sekali. Malah dianggap yang tidak bisa dibuktikan secara empiris itu tidak bisa diterima. Nanti kita jelaskan pada satu mazhab yang terkenal misalnya di Wina yang disebut dengan lingkaran Wina. Teman-teman sekalian, jadi lingkaran Wina itu adalah sekelompok ahli-ahli fisika, kimia, dan segala macam itu yang mempunyai pandangan bahwa ilmu pengetahuan hanya bisa diterima, dibenarkan selama dibuktikan oleh fakta dan logika matematis. Di sinilah sebenarnya ilmu pengetahuan sangat kuat sekali didominasi oleh apa yang kita sebut tadi, paradigma positivisme ilmiah. Dan ilmu pengetahuan menjadi apa yang disebut dengan unified science, kesatuan ilmu pengetahuan. Ilmu hanya memegang satu prinsip, satu model paradigma itu yang kita sebut dengan kesatuan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu sosial, ilmu fisika, kimia, dan lain itu dianggap hanya bisa diterima dan dibenarkan sejauh itu bisa dibuktikan secara empiris, logis, dan penjelasan kausalitas. Dan yang berikutnya adalah apa yang kita sebut tadi dengan munculnya problem metodologi, setelah munculnya apa yang disebut dengan critical theory. Yang ini nanti sudah mulai kita masuk pada era yang disebut dengan ya era-era awal munculnya perkembangan baru di dalam ilmu sosial budaya. Yang berikutnya kita kemukakan di sini tentang siklus empiris, dan siklus empiris ini sebenarnya yang dikemukakan oleh Walter Rawls. Ya, ini tadi yang kita katakan bahwa prinsipnya mereka hanya menganggap ilmu pengetahuan itu hanya menggunakan satu metode, satu paradigma. Teman-teman sekalian, ini ya yang kita coba jelaskan pada 3 perkuliahan. Mudah-mudahan teman-teman. Jadi saya mungkin akan mencoba untuk menjelaskan ini tidak terlalu tapi teman-teman sekalian, saya akan buat PowerPoint. Insya Allah saya akan usahakan semua, dan ini juga sekarang lagi divideokan secara sederhananya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai tetap saya edit dan saya kirim ke teman-teman, dan untuk kuliah juga berikutnya nanti begitu.
Dan untuk bahan-bahan kuliah sebenarnya saya punya buku sekitar 4-5 yang saya terbitkan, tapi saya tidak pernah mau jual. Jadi sering sekali saya dihubungi oleh penerbit itu. Tapi nanti mungkin saya masih bisa ingatkan ke teman-teman misalnya, karena saya sendiri sekarang lebih banyak cari buku itu dari internet. Ya, teman-teman sekalian, tadi saya katakan bahwa teman-teman sekalian, coba lihat di sini ada tantangan global ya. Sebenarnya ada tantangan global itu dari berbagai macam bidang ilmu, tapi tadi yang saya sempat masukkan di sini adalah apa ya, untuk tantangan global ya. Kalau tidak salah tadi ini saya ambil khusus lebih pada teman-teman dari kajian ilmu kepolisian. Teman-teman sekalian, saya selalu upayakan untuk mengingatkan saudara-saudara, teman-teman, untuk melihat apa sih misalnya masalah-masalah yang muncul di dalam bidang kajian Anda. Apa yang misalnya muncul masalah dalam kepolisian, apa yang muncul dalam ketahanan nasional. Karena ketahanan kepolisian dan ketahanan misalnya juga ketahanan nasional pasti tidak bisa lepas dari permasalahan tantangan global. Teman-teman sekalian, pada bagian pertama ini dikatakan di sini kekerasan kejahatan terorganisir. Nah, teman-teman kemarin itu kan itu ada penyerangan terhadap data-data. Kemudian ya yang sering memiliki sering misalnya memiliki jaringan internasional misalnya seperti narkoba, ya teman-teman sekalian, ini adalah masalah global juga dan masalah yang sangat-sangat juga menjadi masalah lokal dan nasional. Kemudian perdagangan manusia. Kemarin ini heboh perdagangan manusia ini dengan munculnya juga tentang masalah judi ya, judi online. Jadi Anda misalnya bisa melakukan ya riset tentang judi online atau misalnya kejahatan tentang terorisme global atau misalnya terorisme yang lain. Lalu yang kedua, tapi saya tidak jelaskan secara lengkap, yang kedua adalah kepercayaan publik dan transparansi yang kurang karena banyaknya misalnya ketidakpercayaan bagaimana misalnya kita atau misalnya teman-teman kepolisian itu mengatasi masalah, menyelesaikan masalah itu secara adil dan jujur. Jadi ini adalah ya merupakan tantangan besar bagi teman-teman kepolisian. Terutama sekali kekerasan dan penyalahgunaan yang dilakukan ya sebenarnya biasanya tepatnya dikatakan polisi, tapi teman-teman sekalian, kita belajar di sini memang mestinya untuk bisa memahami apa yang harus kita hadapi dan bagaimana kita bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah itu secara baik ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, kejahatan cyber. Ingat tadi teman-teman, saya sudah singgung sebelumnya tentang cybercrime. Kejahatan cyber ini banyak sekali ya, tentang pencurian data, penyalahgunaan identitas, tentang penipuan online, tentang serangan cyber dan lain-lain. Jadi teman-teman sekalian, saya nanti akan saya coba misalnya beberapa masalah, tapi tanpa harus saya coba pun Anda bisa cari itu tentang berbagai macam bentuk kejahatan cyber itu. Ya, jadi sekarang juga sudah ada 1-2 yang coba melakukan kejahatan cyber itu, ya. Yang seingat saya ada waktu itu dari PT IKA yang mengambil tentang hoax ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali sebenarnya masalah yang bisa Anda cari, pikirkan untuk tesis Anda dan mulai sekarang berpikirlah untuk itu. Yang berikutnya adalah pengendalian massa dan protes sosial. Teman-teman sekalian, ingat beberapa hari lalu ya ada demonstrasi ke DPR. Itu adalah perlunya bagaimana pengendalian massa dan protes sosial secara baik. Teman-teman sekalian, ada baiknya teman-teman dari kepolisian dan juga mahasiswa dan masyarakat memang harus memahami sebenarnya bagaimana supaya setiap ada demonstrasi, ada pengendalian massa yang tepat, yang baik. Teman-teman sekalian, demokrasi, hak azazi itu sebenarnya melindungi dan katakanlah secara bahasa yang berbeda, ya, demonstrasi itu adalah hak warga negara. Itu adalah ya sesuai dengan demokrasi dan hak azazi. Ingat teman-teman sekarang, demokrasi apalagi hak azazi itu adalah dilindungi secara global. Jadi masalahnya sekarang lebih pada ketidakpahaman misalnya para demonstran
dan juga misalnya bagaimana mengatasinya. Teman-teman sekalian, ini yang sebenarnya yang perlu ke depan kita coba atasi, dan sering sekali misalnya bukan hanya di Indonesia tapi juga misalnya di Amerika juga sering sekali terjadi apa yang kita sebut misalnya pengendalian massa dan protes sosial yang tidak seperti yang diinginkan. Mestinya memang kedua pihak harus benar-benar memahami, dan sebaiknya misalnya memang para teman-teman kepolisian atau militer jangan hanya mencoba melindungi misalnya para pejabat, apalagi tuntutan masyarakat itu memang benar, ya, tapi juga harus melindungi masyarakat. Makanya sering-sering misalnya emak-emak itu mengatakan tugasmu mengayomi dan melindungi. Pak polisi, tugasmu melindungi dan mengayomi. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah pengaruh politik, ya, pengaruh politik melalui cyber. Teman-teman sekalian, sekarang bisa dengan tiba-tiba saja terjadi gerakan-gerakan itu karena memang pengaruh politik dari cyber itu, ya. Jadi seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa misalnya dalam beberapa jam bisa mendapatkan informasi tentang sesuatu. Jadi di beberapa negara misalnya menjadi alat negara dan keterlibat, ya, dengan korupsi itu menjadi satu masalah politik. Jadi politik dan korupsi itu masalah besar, terutama sekali sekarang ini kita lihat di negara kita ini. Yang berikutnya misalnya yang keenam ini, teman-teman sekalian, saya ada masalah ini karena PowerPoint saya itu tidak bisa jelas, ya, kecil-kecil sekali hurufnya sehingga saya kadang-kadang sulit juga untuk bisa membacanya. Teman-teman sekalian, yang bagian yang ke-6, ke-7 kalau selanjutnya teman-teman lihat saja nanti, tapi itu saya tidak masuk di dalam PowerPoint saya karena itu terlalu panjang, dan tadi sudah saya katakan 5 atau 6 masalah. Teman-teman sekalian, jadi Anda lihat, ya. Nah, ini ada hubungannya dengan Elon Musk, ya. Elon Musk ini sebenarnya tadi kita katakan bahwa kita banyak sekali bicara tentang permasalahan ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu oleh Elon Musk, dia mengatakan istilah yang menarik sebenarnya, dan ingat Elon Musk ini sangat sekali dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dan dia sekarang justru sebenarnya mencoba untuk bisa melakukan katakanlah misalnya dengan mengkapling planet Mars, dan mencoba malah kalau bisa atas dari itu, karena dia mengatakan kalau misalnya memang bumi ini tidak bisa diselamatkan dari polusi, maka paling tidak misalnya beberapa orang penting itu bisa dibawa ke planet Mars, tapi kita pasti akan tinggal di bumi ini dan mungkin mati bersama dengan kehancuran bumi. Teman-teman sekalian, itu mungkin model imajinasi, masih imajinasi, tapi paling tidak Elon Musk ini mengungkapkan apa yang kita sebut misalnya istilah tree of knowledge, ya. Jadi bukan of. Jadi pohon ilmu. Pohon ilmu. Teman-teman sekalian, ini gambar pohonnya tidak sempurna. Jadi dia mengibaratkan ilmu itu seperti pohon. Mengapa saya katakan tidak sempurna? Karena kan mestinya ada akar, kan, akar tunjang. Akar tunjang, ya, itulah menunjang pohon itu sumber, itu dasarnya untuk berdirinya pohon. Akar tunjang itu, ingat teman-teman, akar tunjang itu disebut oleh Elon Musk dengan istilah ontologi. Teman-teman sekalian, ingat, akar itu, nanti dari akar tunjang itu tumbuh akar-akar yang menunjang pohon itu berdiri kokoh, dan akar itu disebut oleh Elon Musk dengan ontologi. Ontologi itu artinya realitas yang diteliti, objek yang diteliti. Ingat, mudah-mudahan jelas. Jadi semua ilmu pengetahuan itu membicarakan tentang realitas, dan dalam pandangan positivisme itu realitas yang bisa kita amati dan kuantifikasi. Ingat teman-teman, ya. Lalu batang, ingat. Jadi ontologi itu, ilmu pengetahuan itu menjadi sumber, menjadi bahan utama untuk ilmu pengetahuan,
dan batang itu dia sebut dengan epistemologi. Epistemologi. Arti epistemologi itu adalah teori pengetahuan. Yang masuk dalam teori pengetahuan itu adalah filsafat ilmu, kemudian metodologi, kemudian ya aksiologi. Artinya nilai-nilai, nilai-nilai ilmiah, nilai-nilai akademis. Jadi intinya ya epistemologi itu yang kita bicarakan sekarang sebenarnya termasuk mulai dari objek yang diteliti, kemudian nanti epistemologi tentang apa yang kita teliti, permasalahan apa yang diteliti, permasalahan misalnya korupsi, permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, permasalahan budaya, permasalahan itu semuanya bersumber dari ontologi, realitas yang kita bicarakan. Lalu nanti untuk menyelesaikan realitas itu ada yang kita sebut dengan metodologi, epistemologi, teori, metode. Itu adalah batang atau pohon itu. Dari pohon, ini juga tidak jelas ya gambar yang dibuat ini. Biasanya saya sebenarnya buat tidak langsung dari yang dibuat dari Elon Musk, tapi ada 3 cabang besar. Ingat teman-teman, cabang ilmu pengetahuan alam, ya. Nanti dari cabang besar itu muncul cabang-cabang kecil, fisika, kimia, ya, geologi dan seterusnya. Dan kemudian ada cabang ilmu sosial budaya. Ini nanti masuk di situ misalnya filsafat segala macam lah ya, ilmu-ilmu sosial. Dan kemudian yang ketiga tentang humaniora. Jadi dalam pemikiran Elon Musk ya, ilmu pengetahuan itu digambarkan sebagai pohon. Dan sekarang paling tidak teman-teman sudah punya gambaran tentang apa yang dimaksud dengan pohon ilmu atau pohon pengetahuan yang dikemukakan oleh Elon Musk itu. Teman-teman sekalian, malah sekarang sebenarnya Elon Musk tidak lagi hanya melihat ilmu itu dalam pandangan pohon ilmu, tapi dia sekarang sudah masuk pada apa yang kita sebut dengan permasalahan global. Ya. Jadi permasalahan yang sifatnya cyber. Malah lebih jauh lagi dia sudah bicara tentang permasalahan misalnya artificial intelligence. Pada kuliah-kuliah bagian akhir nanti kita akan mencoba jelaskan tentang permasalahan filsafat ilmu dan metodologi tentang cyber ya. Teman-teman sekalian, yang berikutnya ya, jadi itu tadi saya belum jelaskan pemikiran dari Elon Musk ini secara luas. Nanti kita coba jelaskan itu misalnya pada bagian ini ada 2 kali. Saya tidak sempat tadi edit teman-teman ya. Silakan. Ada yang bertanya? Teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya silakan. Saya tadi lupa untuk minta teman karena saya ingin waktunya kita terlalu sempit ya. Mestinya tadi saya tanyakan teman-teman namanya satu persatu, tapi kalau sudah 23 orang nanti ya habis waktu setengah jam, sementara kita kuliah paling lama sekitar 2 jam. Sekarang mungkin hampir sudah 1,5 jam kita memberikan perkuliahan. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa filsafat ya, filsafat itu adalah penting sekali untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tadi kita katakan ada ya cara tentang realitas yang kita teliti, metode epistemologi yang kita teliti, kemudian bidang-bidang ilmu sosial, politik, dan juga misalnya fisika, kimia, dan juga humaniora. Teman-teman sekalian, filsafat itu sering juga disebut sebagai, ingat ya, istilah yang disebut misalnya filosofia itu, ya saya sebenarnya tidak begitu merasa perlu menjelaskan pengertian filsafat itu, ya tadi sudah kita katakan apa yang dipelajari dalam filsafat, ya tapi secara sederhananya, biasanya disebut filosofi, itu artinya cinta kebijaksanaan, ya cinta pada kebenaran. Jadi cinta pada kebenaran itu teman-teman, ingat, itu bagian pertama tadi kita katakan pada filsafat dan apa yang menjadi logo UI, ya. Logo UI itu kan ada 3, ya. Jadi teman-teman saya coba kembali lagi ke atas ini, lihat sebentar.
Teman-teman sekalian, jadi logo UI itu biasanya kan ada disebut dengan veritas. Ya, veritas itu adalah kebenaran abadi. Jadi, ya, ini sebenarnya ideal UI ini. Bagaimana misalnya pelajaran atau misalnya mahasiswa atau dosen di Universitas Indonesia ini setiap ada upaya untuk menegakkan kebenaran atau apa disebut dengan veritas atau kebenaran yang abadi. Kemudian yang kedua itu adalah probitas ya. Saya tidak begitu jelas ininya teman-teman ini, hurufnya kecil sekali, probitas. Dan kemudian yang ketiga itu adalah, halo teman-teman, ada yang bisa kemukakan apa ya? Di bawah logo UI itu ada veritas, ada probitas kalau tidak salah, kemudian ada justisia, keadilan ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita katakan bahwa filsafat itu artinya adalah cinta kebijaksanaan, cinta pada kebenaran, cinta pada keadilan. Jadi ini sebenarnya menjadi logo UI teman-teman sekalian. Dan tadi saya katakan kita kembali lagi pada bagian yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi pengertian filosofia, kemudian Antonio Gramsci ini sebenarnya seorang ahli politik dan dia ini meninggal itu selama di penjara. Dan dia mengatakan bahwa setiap orang itu pada dasarnya adalah seorang filosof. Karena memang kita selalu berpikir dan berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Yang berikutnya ada istilah-istilah yang lain, yaitu adalah the great mother of science. Jadi filsafat itu disebut sebagai ibu agung ilmu pengetahuan. Ingat, tadi kita jelaskan bahwa filsafat itu adalah ya awal yang didirikan atau yang mendirikan filsafat. Dan kemudian sampai berikutnya juga misalnya kita kenal misalnya seperti Francis Bacon, ya ada buku yang terkenal itu Novum Organum atau Organum Baru. Dan hampir semua pemikir-pemikir itu misalnya yang sampai pada pemikiran filsafat itu, pemikiran tentang teknologi informasi sampai sekarang itu tidak lepas dari pemikiran filsafat. Yang berikutnya ada istilah Scientia Scientiarum, ya. Ini dikemukakan oleh seorang ahli Henry Sedgwick yang mengatakan bahwa ya menyebut filsafat itu sebagai ilmu dari ilmu pengetahuan. Kadang-kadang mungkin dianggap terlalu simbolis atau terlalu tinggi gitu, tapi memang dari filsafat itu kita bisa mengatakan bahwa dia ilmu dari ilmu pengetahuan. Maksudnya begini, filsafat itu memang memberikan dasar untuk berbagai macam ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, ini bukan model menyombongkan, tapi saya mengajar lama di program kedokteran ya UI. Sampai baru 1-2 tahun ini saya tidak aktif karena saya sudah tidak bisa mengajar terlalu banyak, apalagi jauh ke Salemba. Lalu saya ngajar di S2, S3 lama sekali untuk ya lingkungan. Saya mengajar untuk semua program di SKSK. Saya mengajar di MIPA. Saya ngajar komputer. Saya ngajar etika komputer itu mungkin 15 tahun ada. Saya ngajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya ngajar di psikologi pasca psikologi. Saya ngajar di juga filsafat politik dan filsafat hukum. Teman-teman sekalian, mengapa bisa? Karena memang sebenarnya tadi kita katakan kan ada ontologinya, ada akarnya, kemudian mengetahui misalnya epistemologinya. Dengan begitu kita sebenarnya kalau sudah ada akarnya itu akan lebih mudah kita bisa memahami tentang misalnya filsafat, hukum, dan itu adalah dasar sebenarnya untuk hukum dan demikian juga dengan bidang-bidang lain. Makanya sering sekali dikatakan bahwa seperti dikemukakan oleh Henry Sedgwick ini bahwa filsafat itu adalah ilmu dari ilmu. Yang berikutnya adalah Maurice Stich, ya. Ini adalah sebenarnya seorang ahli yang sangat kuat sekali menegakkan positivisme dalam ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah di luar sering sekali dikatakan doktor itu bukan seperti kita Indonesia, oh saya doktor ini, saya doktor itu, tapi mereka istilahnya filosofi, doktor filsafat, ya. Jadi karena diasumsikan sejak awal dulu bahwa seorang
dalam bidang atau memperoleh doktor dalam bidang apapun harus memahami dasar-dasar filsafat dari bidang ilmunya. Oleh karena itu dikatakan dia sebagai doktor filsafat. Teman-teman sekalian, saya misalnya walaupun saya mulai dari S1, S2, S3 belajar filsafat, tapi tidak diberi gelar filsafat doktor atau philosophy of doctorate, tapi saya lebih digunakan di sini malah ya saya di misalnya MA-nya itu disebut MA, makanya saya buat di sini bukan MA tapi MPhil, Master Philosophy, karena di Indonesia tidak ada yang memberikan gelar Master Filsafat atau misalnya Doktor Filsafat. Saya memang kuliahnya di UI, S1, S2 Filsafat di UI, tapi saya ada kuliah juga waktu itu masih ada IKIP ya. Lalu ya saya ngajar lama dan banyak sebenarnya di lingkungan UI. Saya sempat hampir 3 tahun mengajar di Fakultas Psikologi, waktu itu masih kedokteran di USU, waktu mereka mau mendirikan program pasca sarjana psikologi. Saya waktu itu diminta oleh rektor, karena ada kerjasama UI untuk mengembangkan program itu, dan saya ditunjuk rektor untuk memberikan kuliah di psikologi. Waktu itu masih di kedokteran semuanya, di psikologi, di kedokteran USU. Saya lama memberikan kuliah filsafat ilmu dan metodologi di program doktor IPB. Waktu itu tim saya adalah Prof. Putih Herati Nurhadi, Prof. Sayokjo, dan Prof. Condronegoro. Ketiga beliau itu sudah almarhum. Itu makanya saya katakan tadi, saya dulu mengajar banyak, tapi karena ada banyak tim. Sekarang sepertinya setahu saya cuma saya yang tinggal. Ya dulu ada misalnya banyak sekali ya ahli-ahli yang ketua LIPI, ketua macam-macam itu ya. Itu tim dengan saya waktu itu hanya memang asisten awalnya dari Prof. Putih. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi filosofi doktor filsafat itu sebenarnya awalnya dari apa yang kita sebut tadi berkaitan dengan istilah ya apa yang disebut dengan degree Master of Science, kemudian Scientia Scientiarum, dan selanjutnya. Teman-teman sekalian, dan ini sebenarnya tadi sudah kita katakan dan ini tidak perlu saya ulang lagi. Ya, filsafat ilmu pengetahuan itu mestinya perjalanannya adalah mulai dari prapositivisme, kemudian Renaissance, kemudian pencerahan, kemudian masa modern, kemudian postmodern, dan di era postmodern ini sebenarnya sudah mulai ditemukan teknologi informasi. Jadi mulai ada perubahan yang luar biasa terhadap masalah-masalah yang kita hadapi, dan kemudian bagaimana model berpikir dan riset yang kita lakukan itu sudah berbeda dengan masa yang kita sebut dengan modern era itu. Teman-teman sekalian, jadi sekarang kita sudah ya baru sekitar 11-12, jadi tadi ini tidak perlu kita jelaskan lagi karena tadi sudah katakan misalnya tentang pemikir ya, tadi tidak saya kemukakan misalnya tentang Thales yang mengatakan asal mula alam ini adalah air, Pythagoras mengatakan bilangan, kemudian yang lain-lain itu tidak perlu saya katakan karena mereka biasanya lebih banyak bukan bicarakan tentang permasalahan ilmu pengetahuan, tapi banyak misalnya berhubungan pada permasalahan non-akademis. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang sudah sempat membicarakan tentang beberapa istilah penting, kemudian perkembangan filsafat, dan minggu depan, teman-teman sekalian, coba baca itu, dan minggu depan kita sudah mulai masuk menjelaskan tentang kejayaan Islam, masa kejayaan Islam, ya. Jadi masa kejayaan Islam ini memang sekarang malah banyak sekali baru diakui oleh tokoh-tokoh dunia, ya bahwa bagaimanapun misalnya mereka mengakui bahwa ada sumbangan tradisi atau pemikir Islam untuk kemajuan ilmu pengetahuan sekarang ini. Kalau ada yang bertanya sebelum kita tutup teman-teman, silakan, dan ini masih ada sedikit kita coba jelaskan ya, sedikit saja teman-teman supaya lepas. Jadi teman-teman sekalian, ini lihat ada ya tadi kita katakan mulai berkembangnya apa yang disebut dengan metode ilmiah. Sebenarnya pada masa Yunani ada beberapa tokoh yang saya lihat atau Anda lihat di sini, ada Archimedes. Ya, dia ahli matematik. Dan Anda lihat
di dalam gambar-gambar biasanya dijelaskan ya bagaimana Archimedes ini diminta oleh raja untuk menjelaskan tentang apakah ya permata emas dan permata yang diberikan pada ahli ya pembuat mahkota itu sepenuhnya ya dibuat pada mahkota atau misalnya ada diselewengkan. Archimedes sebenarnya bingung bagaimana untuk bisa mengatasinya. Ingat tadi dikatakan bahwa dia dianggap seorang filsuf dan bisa menjelaskan dan mengatasi masalah. Dan dalam kebingungan dia pergi mandi dan Anda lihat dia mandi sebenarnya bukan di dalam apa yang kita sebut sekarang, apalagi misalnya kolam renang yang besar, yang luas, yang dalam. Dia justru mandi di kolam itu hanya seperti kotak saja. Tapi ada, ini teman-teman sekalian, yang menarik adalah begitu dia masuk ke kolam itu, dia merasakan badannya beratnya berkurang. Lalu karena dia merasakan beratnya berkurang, dia merasakan bahwa bisa dia menjelaskan dan menjawab tantangan yang diberikan raja, dan kemudian dia keluar dan berlari-lari tanpa berpakaian, karena dia di mandi itu tidak memakai pakaian, dia telanjang bulat lari dan menggunakan istilah Eureka. Eureka, telah kutemukan, telah kutemukan. Jadi teman-teman sekarang kalau misalnya ada orang mendapatkan masalah-masalah baru dalam pengetahuan, biasanya istilahnya mereka kemukakan adalah Eureka. Jadi metode empiris itu, ingat, metode empiris itu dianggap menjadi hal penting untuk menemukan penemuan-penemuan baru. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya itu yang ingin kita coba jelaskan di sini. Jadi dia, ingat teman-teman, dia berlari keluar dan sambil mengukakan istilah Eureka, telah kutemukan, dan dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia telanjang bulat lari-lari itu. Teman-teman sekalian, yang berikutnya di sini, ini adalah Plato dan Aristoteles, tapi sudah tidak jelaskan tadi secara ringkas di atas, dan teman-teman tinggal mencoba melengkapi penjelasan itu berdasarkan bahan yang saya buat. Saya sebenarnya biasanya lebih suka saya untuk menjelaskan itu secara bebas dan tidak terlalu tergantung pada PowerPoint, ya. Dan mudah-mudahan walaupun misalnya ini ada PowerPoint itu, tapi Anda bisa lebih memperkuat ini. Dan Plato ini sebenarnya menjelaskan satu apa yang disebut dengan ya Plato alegori gua. Alegori gua. Jadi dia katakan ya, yang kita lihat itu sebenarnya hanya bayang-bayangan. Jadi Anda lihat sekarang ada ya lampu itu sebenarnya orang di luar itu. Kemudian ada orang di dalam gua itu, orang yang mulai lahir tidak pernah keluar dari gua karena dia dirantai. Jadi mereka melihat ya di dalam ruangan yang tertutup itu ada gambar, ingat itu yang putih itu ada burung. Mereka itu adalah burung yang sebenarnya. Padahal itu bukan burung sebenarnya, itu hanya tiruan, itu hanya simulasi. Itu hanya bayangan, ingat, bayangan dari dunia realitas yang sesungguhnya. Dan sekarang itu bisa kita sebut sebagai apa yang kita sebut dengan simulasi atau simulacra atau hyper reality. Teman-teman, mudah-mudahan nanti akan lebih jelas. Halo? Halo? Halo teman-teman, kok ada suara-suara ini? Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan di minggu depan kita bisa lebih. Saya tadi sudah usulkan bagaimana caranya teman-teman untuk bisa mufakat. Saya sering sekali kalau memberikan kuliah di rumah malam, itu sering sekali ada gangguan, ya. Kadang-kadang yang internet macam-macam ya. Jadi, halo, ini mulai ada banyak gangguan lagi teman-teman sekalian. Kita selesaikan di sini, sampai di sini kita sama-sama pikirkan. Dan tadi saya sudah katakan pada sekretaris di Salemba itu, kalau bisa misalnya teman-teman nggak ada masalah, misalnya ganti hari, ganti jam. Kalau bisa sih saya lebih senang sekali siang. Karena kalau malam itu ini banyak, apalagi waktu mulai dari Isya, Maghrib sampai Isya itu pasti sering ada. Dekat masjid saya itu, dekat masjid rumah saya itu ada masjid, hanya jarak 2 rumah. Jadi itu selalu saya biasanya tunggu perkuliahan itu setelah selesai sholat Isya. Dan mereka tahu bahwa saya juga memberikan kuliah, sehingga biasanya setelah sholat Isya memang kegiatan di masjid itu kalaupun ada mereka cuma ngaji tapi tidak dengan menggunakan mic ya, pengeras suara.
teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa diperjelas lagi melalui bahan-bahan ini, dan saya akan coba sebenarnya juga mengirimkan video, mudah-mudahan video yang saya coba untuk katakanlah rekam ya seadanya, bisa juga mengulang kembali apa yang kita jelaskan dalam perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa membantu dan mempercepat penyelesaian kuliah Anda nanti di kajian strategik global ini dengan hasil yang baik. Mudah-mudahan harapan kita itu bisa terlaksana. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.